Partai Amanat Nasional, Partai Demokrat, Partai Gerindra, Partai Gelora, Partai Bulan Bintang, Partai Garda Republik, dan Partai Prima yang dihadiri lengkap oleh ketua umum masing-masing dan sekretaris jenderal masing-masing. Kita telah berembuk secara final, secara konsensus, seluruhnya sepakat mengusung Prabowo Subianto sebagai calon presiden Koalisi Indonesia Maju untuk 2024-2029 dan saudara Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden dari Koalisi Indonesia Maju. Pak Jokowi gue udah mau dulu mentang-mentang lah, iya, padahal Pak Jokowi kalau nggak ada PDI Perjuangan juga aduh kasihan dah. Lo legal formal lo, beliau jadi presiden tuh nggak ada kan, ini legal formal diikuti terus kan sama saya aturannya, aturan mainnya. Ya dulu maaf ya, beribu maaf. Siapa sih yang tahu Pak Jokowi? No, iyalah. Ketika pada mulai nanya, ibu mau nyalonin siapa, ya ntar aja. Selentingan keluar duet Pak Prabowo dan Mas Gibran dijodohkan. Itu aja juga didengerin. Ada dua duetnya di mana? Pertama umur, yang kedua baru 2 tahun aja jadi wali kota. Yang logis saja. Sikap politik Jokowi dan keluarganya bagi malin kundang politik bagi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Hal itu diungkapkan politisi PDIP dan juga para buzzer politik. Jokowi dan keluarganya pengkhianat. Mulut bisa bohong. Pak Jokowi akan menuai badai. Itu tahun 21 sebelum dia wali kota, proses pemilihan wali kota Solo dari ranting cabang sampai ini sudah terproses 4 bulan dan sudah final. Memilih Teguh, Purnomo dan Teguh. Oke. Solo. Tetapi Jokowi meminta ke Ibu Mega agar biar anaknya. Oke. Anaknya. Jadi ini khusus Presiden Jokowi minta ke Bu Mega, Ketua Umum PDI Perjuangan supaya anaknya bisa maju wali kota Solo. Ini PP 25, peraturan partai 25 itu mensyaratkan paling tidak minimal 2 tahun. Betul. Sudah ada di partai. Ya, menjadi kader. Dan kemudian pemilihan calon wali kota itu proses dari bawah. Dan itu sudah dijalankan. Oke. Mega karena dia mungkin sayangnya sama Jokowi, dengan hak prerogatif dia abaikanlah itu. Diistimewakanlah ini. Alangkah tragisnya dengan gampang sekarang mau ditinggal. Siapa yang ditinggal maksudnya? Kalau Gibran kemudian maju keluar dari PDI Perjuangan, kita nggak terbayang aku etikanya, tata keramanya, budayanya, nggak terbayang. Menanggapi tentang Gibran Rakabuming Raka yang diusulkan menjadi bakal calon wakil presiden oleh Partai Golongan Karya dalam rapat pimpinan nasional membuat para elit PDIP kebakaran jenggot. Gibran dianggap tidak tahu balas budi. Golkar yang berada dalam Koalisi Indonesia Maju mengusung Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto sebagai bakal calon presiden 2024. Berdasarkan hasil pertemuan dengan para ketua DPD tadi malam, Pak, kami rapat cukup lama, cukup hangat, tapi semuanya konsensus mengusulkan, saya tanya dulu, mengusulkan dan mendukung Mas Gibran Rakabuming Raka untuk kita pasangkan dengan Pak Prabowo sebagai bakal calon presiden Republik Indonesia. PDIP mengusung Ganjar Pranowo sebagai bakal capres dan Mahfud MD sebagai bakal cawapres. Maling kundang merupakan dongeng legenda dari Sumatera Barat yang mengisahkan anak laki-laki yang durhaka pada ibunya. Malin kundang sengaja menyakiti hati ibunya sehingga mendapat hukuman yang sangat berat sepanjang hidupnya. Teman yang selama ini bersama kita, saudara yang selama ini bersama kita,
keluarga yang selama ini bersama kita kok bisa nggak sama kita lagi? Dan kita selalu berpikir, iya nggak ya? Kadang-kadang hatinya mengatakan enggak mungkin. Itu mungkin hanya bisa-bisanya media saja. Namun kemudian pikiran kita mengatakan, loh, tapi kok terus-terusan begini? Iya nggak ya? Ternyata iya. Jokowi dan keluarganya tercatat 7 kali mendapatkan tiket untuk maju dalam kontestasi wali kota, gubernur, dan presiden. Jokowi mendapatkan 5 tiket dengan rincian 2 tiket untuk menjadi wali kota Surakarta pada tahun 2005 dan 2010, 1 tiket untuk gubernur DKI Jakarta pada 2012, dan 2 tiket presiden pada tahun 2014 dan 2019, termasuk tiket bagi Gibran untuk menjadi wali kota Solo dan menantu Jokowi, Bobi Nasution, untuk menjadi wali kota Medan pada tahun 2020. Semuanya golden ticket dari PDIP. Ada beberapa orang yang mengatakan kalau seorang presiden menunjuk anak atau keluarganya untuk jabatan politik tertentu, baru itu dinasti. Oke. Tapi kalau anak atau menantu itu dipilih oleh rakyat, itu bukan dinasti dong. Saya mau luruskan itu. Ya, dari mana lagi? Ya, dalam demokrasi, proses politik itu terbelah menjadi 3 tahapan. Oke. 1 seleksi, Oke. 2 eleksi. Kalau saya supaya gampang, election gitu, pemilihan. Okay. Yang ketiga delivery, supaya belakangnya i semua kayak puisi. Okay. Jadi seleksi, eleksi, delivery, itulah proses demokrasi. Yang disebut tidak boleh membangunkan dinasti itu bukan hanya di tengah-tengah pas eleksi, pas seleksi juga. Kalau saya presiden, saya telepon semua ketua umum partai, ibu, bapak, Adinda atau apapun, saya manggil ketua umum partai itu, lalu kemudian saya bilang anak saya mau maju nih di satu tempat, mau jadi gubernur atau jadi apapun. Masa ibu bapak Adinda tidak mengusung anak saya gitu? Nggak merestui ya? Tidak ada orang tahu telepon itu, tidak pernah diberitakan peristiwa itu, tapi terjadi misalnya. Maka itu bagian dari upaya membangun dinasti. Sekalipun kemudian yang bersangkutan diusung oleh semua partai dan ikut sampai pemilihan, tidak ada tersisa partai untuk orang lain, kemudian ikut pemilihan menang besar. Maka kemudian orang yang tadi saya kutip di awal mengatakan itu bukan dinasti, yang memilih rakyat di tempat itu. Dia potong itu proses politiknya karena sebelumnya ada seleksi. Bagaimana demokrasi yang sehat? Di dalam proses seleksi itu yang disebut sebagai meritokrasi, berbasiskan kompetensi, integritas, dan lain-lain, itu tetap harus ditimbang. Jadi ketika kemudian itu tidak ditimbang, dan saya dengan kekuasaan saya, otoritas saya, memaksakan keluarga saya untuk lolos seleksi dan menghancurkan peluang orang lain yang lebih kompeten, yang lebih punya integritas, dan seterusnya, maka sebetulnya saya membangun dinasti. Jokowi dan keluarganya meninggalkan PDIP sebagai partai yang membesarkannya dan berjasa besar, sehingga keluarga Jokowi mendapatkan jabatan eksekutif politik seperti wali kota, gubernur, dan presiden. PDIP tentu saja merasa dihianati keluarga Jokowi. Putra bungsu Jokowi, Kaisang Pangarep, menjadi ketua umum Partai Solidaritas Indonesia, dan kini Gibran hengkang dari PDIP ke Golkar. Rencananya, putra sulung Presiden Jokowi terlebih dahulu masuk Angkatan Muda Pembaharuan Indonesia, sayap generasi muda Partai Golkar. Selanjutnya, Bobi Nasution bisa jadi akan keluar dari PDIP, bisa masuk Golkar atau Gerindra. Bobi akan disiapkan menjadi gubernur Sumut pada tahun 2024. Hasil Rapimnas pada siang hari ini, untuk selanjutnya akan kami koordinasikan, akan kami tindak lanjuti bersama dengan Pak Prabowo. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengusulkan, saya tanya dulu, mengusulkan dan mendukung Mas Gibran Rakabuming Raka untuk kita pasangkan dengan Pak Prabowo sebagai bakal calon presiden Republik Indonesia. Udahlah Mas Gibran, jangan maju dulu lah, daripada nama Pak Jokowi ini rusak itu. Kok seolah-olah Pak Jokowi betul-betul menskenariokan berbagai instrumen kekuasaan ini hanya sekedar untuk mencalonkan seorang Mas Gibran, yang prestasi Mas Gibran sendiri kan wali kota yang sangat bagus, yang baru 2 tahun menjabat, dan Pak Jokowi 10 tahun yang luar biasa ini menjadi
hilang hanya gara-gara pencalonannya Mas Gibran. Politikus senior PDIP, Arya Bima mengaku tidak ikhlas apabila Presiden Jokowi dan Wali Kota Surakarta Gibran Rakabuming Raka mendukung bakal calon presiden di luar partai PDI, termasuk Prabowo Subianto. Tidak hanya itu, Ari juga menyinggung manuver Presiden Jokowi yang beberapa kali menunjukkan sikap dukungan kepada Capres Koalisi Indonesia Maju Prabowo. Tapi yang kami sangat khawatir sebagai sesama kader Pak Joko Widodo, Mas Gibran, kami dari Sukarja PD ini kan ada kesan di akhir masa jabatan Pak Jokowi ini dipersepsikan lewat berbagai wacana publik yang ada di media sosial, yang ada di mainstream, di online, kok seolah-olah menjaga berbagai usaha kekuasaannya yang akhirnya disiapkan betul hanya sekedar untuk putranya. Kan ini bukan karakteristik dan cara Joko Widodo. Adapun manuver Jokowi makin terlihat dengan pergerakan politik kedua putranya, yakni Gibran dan Kaisang Pangarep. Untuk itu, Ari mempertanyakan ke Jokowi alasan dinamika itu bisa terjadi. Padahal, semua pencapaian sudah diberikan oleh PDI kepada Jokowi, hingga akhirnya menduduki kursi presiden. Ari pun mewajarkan pernyataan Ketua DPP PDI Puan Maharani yang menanyakan sikap Presiden Jokowi di pemilu 2024. Saat itu Puan menanyakan, Pak Jokowi masih mendukung Ganjar atau yang lain? Pertanyaannya harus ditanyakan ke Pak Jokowi, bukan ke saya. Jadi nanti tanya ya, kalau Presiden udah pulang masih mendukung Pak Ganjar Pranowo atau punya pilihan lain ya, tolong ditanyakan. Saya juga mau tahu jawabannya. Beliau itu kan presiden, nggak diberitahu juga tahu. Menurut Arya, pernyataan itu tidak mungkin terlontar dari Puan jika kondisinya baik-baik saja. Itu pertanyaan retoris dari Puan Maharani menjadi sesuatu yang salah tentang dukungan Jokowi ke Ganjar dan Mahfud MD. Semuanya diserahkan ke Jokowi. Ini yang saya sampaikan, Mbok Yao, ya, Pak Jokowi untuk kali ini jangan sampai mengizinkan Mas Gibran. Tapi keputusan Mahkamah Konstitusi itu memberikan ruang pada anak muda yang akan berkontestasi sebagai presiden dan calon wakil presiden. Saya kira sangat bagus dan PDI pun sangat mendukung ya. Yang jadi masalah pada saat itu dikonotasikan hanya untuk seorang karpet merah, seorang Mas Gibran yang putranya Pak Presiden Jokowi. Ini yang sebenarnya membuat PDI Perjuangan menjadi tidak ikhlas untuk sampai Mas Gibran itu mencalonkan sebagai calon wakilnya Pak Prabowo. Sementara itu, Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristianto mengemukakan bahwa seseorang dalam berpolitik menggunakan cara-cara yang curang, maka yang bersangkutan akan memperoleh bencana. Hasto menekankan bahwa seluruh pihak menghindari cara-cara curang dalam berpolitik, sebab Indonesia membutuhkan sosok pemimpin yang bisa membangun masa depan bangsa dengan jumlah penduduk yang mencapai 300 juta jiwa. Keputusan belum diambil dan kita tunggu saja, tapi saya juga intens berkomunikasi dengan Mas Gibran. Bahkan belum lama ini seluruh kepala daerah dari PDI Perjuangan yang muda-muda itu ditugaskan sebagai Jurkamnas, juga sebagai juru bicara di wilayahnya masing-masing. Saya akan sebutkan ya sebentar. Gibran Rakabuming Raka, Wali Kota Surakarta, 37 tahun. Jadi seluruh kepala-kepala daerah yang muda ini ditugaskan untuk menjadi Jurkamnas dan juga sekaligus juru bicara Ganjar. Menurut Hasto, kehadiran Ganjar Pranowo dan Mahfud MD sebagai bakal pasangan calon presiden dan wakil presiden justru membuat sambutan yang positif bagi masyarakat. Deklarasi nggak diundang, Mas. Deklarasi nggak diundang, Mas. Ya. Ada perintah untuk nonton bareng, Mas, atau nonton daring, Mas? Kapan, Mas? Dengan nonton? Ya, kita balik ya. Aku tak ngerampung kayak gawe. Nonton di mana, Mas? Ke DPC atau di kamar? Nanti ya. Yuk. Makasih. Tak ngerampung kayak gawe. Memang tidak diundang ke acara deklarasinya ya, Mas ya? Ya, Mas ya. Yang bertemu dengan Pak Hasto itu memang sama ketua TPNGT, Mas ya? Pertemuan dengan Hasto dengan ketua. Katanya nanti bertiga sama Mas. Iya, nanti dijadwal ulang. Itu soal kepastian dengan masuk atau tidaknya, Mas? Nanti dijadwal ulang. Kita ketemu dulu, ya. Pun ya. Jadi nggak berfix nggak jadi hari ini ya, Mas? Nggak jadi hari ini kan deklarasi. Ya.
Guys ya, Imam Sukrono. Wali Kota Solo, Gibran Rakabuming Raka, mengaku tidak diundang di acara deklarasi calon wakil presiden yang mendampingi Ganjar Pranowo pada pemilu 2024. PDIP resmi mengusung Mahfud MD sebagai cawapres 2024 mendatang, mendampingi Ganjar. Yang akan mendampingi Bapak Ganjar Pranowo adalah Bapak Profesor Dr. Mahfud MD. Gibran mengatakan ia mengaku tidak diundang. Putra sulung Jokowi tersebut mengatakan akan ada acara nonton bareng secara daring untuk melihat deklarasi yang diadakan di kantor DPP PDIP Jalan Diponegoro, Jakarta Pusat. Namun Gibran mengatakan akan menyelesaikan pekerjaan Pemkot Solo terlebih dahulu. Diundang ke acara deklarasinya ya Mas ya? Ya, Mas ya. Yang bertemu dengan Pak Hasso itu memang sama ketua TPNGP Mas ya? Pertemuan bulan Hasso dengan ketua katanya nanti bertiga sama Mas. Iya, nanti dijadwal ulang. Itu soal kepastian dengan masuk atau tidaknya? Nanti dijadwal ulang, kita ketemu dulu ya. Kon ya. Berarti nggak berfix nggak jadi hari ini ya Mas? Nggak jadi hari ini kan deklarasi ya. Guys ya, Imam Sukrono. Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD resmi menjadi calon wakil presiden dari Ganjar Pranowo. Pengumuman itu disampaikan oleh Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri saat deklarasi bersama partai koalisi di kantor DPP PDIP. Gibran pun kembali menegaskan bahwa dari awal ia tidak diundang di acara tersebut. Sebelumnya ia dijadwalkan bertemu dengan para petinggi DPP PDIP hari ini. Namun, pertemuan ini dijadwalkan ulang karena ada deklarasi cawapres. Salah satu yang dibahas dalam pertemuan ini, yakni mengenai tawaran untuk masuk ke dalam tim pemenangan nasional Ganjar Pranowo. Ia sendiri belum bisa memastikan akan masuk dalam tim tersebut atau tidak. Pertemuan ini tidak akan dilaksanakan hari ini. Nggak jadi, hari ini ada deklarasi, kata Gibran. Harus ditanyakan ke Pak Jokowi, bukan ke saya. Jadi nanti tanya ya kalau Presiden udah pulang masih mendukung Pak Ganjar Pranowo atau punya pilihan lain ya. Tolong ditanyakan, saya juga mau tahu jawabannya. Beliau itu kan presiden, nggak diberitahu juga tahu. Tapi dalam diskusi-diskusi sebelumnya Mbak, kan semalam kan juga ada pertemuan di Teguh Umar, apakah juga Pak Jokowi dilibatkan dan mengetahui soal deklarasi hari ini Mbak? Nanti saya tanya ya, saya tanya dulu udah dilibatkan atau belum. Mbak Puan, kalau capres-cawapres lain ada singkatan, kalau Ganjar Mahfud apa singkatannya? Saya baru baca tadi di WA Group katanya GoFood ya. Ini belum diputusin, nanti kita putusin. Bisa juga Gama atau kemudian apa, nanti itu akan menjadi satu keputusan, kita akan bicarakan bersama-sama. Pak, apakah habis ini ada rapat lagi di HN Pak, seperti rapat biasanya? Hari ini nggak ada, karena kita fokus dulu karena juga buat nanti malam. Ingat, ketika awal-awal memimpin, jejak digital berbicara, kalau Jokowi bilang, anak-anaknya nggak ada tuh yang tertarik masuk politik. Tetapi kenyataannya sekarang, semuanya menduduki posisi penting di politik tanpa kesulitan. Mudah seperti tinggal menjentikan jari saja. Dan mulailah terbangun kecurigaan bahwa Jokowi memang sengaja membangun politik dinasti. Dan kecurigaan semakin besar ketika mendengar bahwa Gibran pun sedang dipersiapkan untuk menjadi wakil presiden dengan segala cara, termasuk memainkan hukum lewat Mahkamah Konstitusi yang terus berdebat tentang usia minimal menjadi capres dan cawapres. Spanduk dan baliho sudah tersebar di mana-mana dengan tagar Gibran Cawapres 2024. Simpul relawan juga dibangun dan dikasih nama Kami Gibran. Semuanya seperti disetting untuk menyambut putusan Mahkamah Konstitusi yang kelihatannya akan memuluskan jalan itu. Presiden Jokowi diyakini akan segera meninggalkan PDIP setelah anak bungsunya Kaisang Pangarep resmi bergabung dengan PSI. Hal itu dinilai sebagai bentuk ketidaknyamanan keluarga Jokowi terhadap partai yang dipimpin oleh Megawati tersebut. Bergabungnya Kaisang ke PSI membuat publik semakin tidak percaya dengan Jokowi.
Bagaimana mungkin di internal keluarganya sendiri dapat berbeda pandangan? Padahal PDIP telah mati-matian untuk memperjuangkan dan mendukung Jokowi, baik saat menjadi wali kota Solo, Gubernur DKI Jakarta, sampai menjadi presiden 2 periode. Selain itu, Jokowi juga menunjukkan kelemahannya karena tidak dapat memberikan kepercayaan di lingkungan terkecil sekalipun, yakni keluarganya. Apalagi di lingkungan yang lebih besar, yakni negara. Publik melihat dengan masuknya Kaisang ke PSI, menunjukkan keluarga Jokowi tidak terlalu nyaman dengan PDIP, yang merupakan parpol yang membesarkan namanya sampai saat ini. Hal tersebut membuktikan bahwa sewaktu-waktu sangat mungkin Jokowi berbeda pandangan, serta meninggalkan PDIP sebagai parpol yang telah membesarkannya. Kaisang saja tidak selesai oleh Jokowi. Bagaimana dengan dirinya? Publik yakin dalam waktu yang tidak begitu lama, Jokowi akan meninggalkan PDIP jika ada hal yang prinsipal yang tidak sejalan. Bu Mega, Pak Jokowi itu krek, ya, punya emotional bonding, punya desain masa depan. BRIN itu kan desain bersama-sama, Badan Riset Inovasi Nasional, punya komitmen. Jadi politik itu jangan melihat apa yang tampak di permukaan, lihat hubungan batin. Lihat komitmen terhadap masa depan, lihat komitmen terhadap rakyat Indonesia. Melihat Presiden Jokowi, Ibu Mega, PD Perjuangan, itu dalam satu nafas sejarah yang panjang. Ya, dan itulah yang akan dilakukan. Jadi Pilpres itu selalu membawa kejutan, tetapi kejutannya itu apa? Bahwa yang melanjutkan kepemimpinan dari Presiden Jokowi adalah sosok yang bisa memimpin dari keluarganya, kemudian memimpin masyarakatnya dari Jawa Tengah, dan kemudian memimpin Indonesia Raya kita. Itu kejutan yang nanti akan muncul di dalam Pilpres 2024, dan itu dipersiapkan secara bersama-sama, baik oleh Ibu Mega, oleh PD Perjuangan, maupun juga oleh Presiden Jokowi. Bukan yang sekedar tampak, harus melihat strategi yang tidak tampak. Ya, publik boleh berpendapat, rakyatlah yang menentukan. Tetapi bagi PD Perjuangan, Pak Ganjar itu hasil dari gemblengan PD Perjuangan yang menyatu dengan rakyat, gemblengan Ibu Megawati Soekarno Putri, dan juga Bapak Presiden Jokowi. Dalam strategi pemenangan pemilu ada berbagai taktik, skenario, tapi muaranya adalah sama seperti yang disampaikan oleh Pak Jokowi, dicari pemimpin yang baik, pemimpin yang berani, pemimpin yang melanjutkan estafet kepemimpinan, dan itu adalah rambut putih Pak Ganjar Pranowo. Selain itu, bisa jadi dukungan kepada Ganjar oleh Jokowi dan keluarganya masih setengah hati, sehingga pada akhirnya dimunculkan Kaisang yang justru memilih PSI sebagai tempat berlabuhnya. Tidak hanya itu, kemungkinan keluarga Jokowi merasa terkekang dengan berbagai macam tekanan dari PDIP. Bahkan bisa jadi tidak suka dengan stempel petugas partai, sehingga pada akhirnya perlahan membuat perlawanan secara terbuka dimulai dari Kaisang. Pak Jokowi itu udah ngono lho, mentang-mentang. Lah iya, padahal Pak Jokowi kalau nggak ada PDI Perjuangan juga, aduh kasihan dah. Lo legal formal lo. Beliau jadi presiden tuh nggak ada kan ini legal formal. Sementara itu, PDIP yang memiliki aturan bagi keluarga kader untuk tidak boleh bergabung ke partai lain. Akan tetapi, putra Jokowi, Kaisang Pangarep malah bergabung ke Partai Solidaritas Indonesia. Banyak pengamat menilai bahwa Jokowi pasti paham akan aturan tersebut. Adapun larangan itu diatur dalam ADART PDIP nomor 25A. Jokowi paham dengan resiko yang bakal ditelannya pasca Kaisang bergabung ke PSI, yakni pemecatan. Silakan, Bang Giring. Ini versi besar ya? Ini besar loh. Saya aja nggak sebesar ini. Ya, yuk. Aslinya. Aslinya. Yang ini versi gua. Kita foto dulu lah ya. Mantan Ketua Umum DPP PSI, Giring Ganesha, meletakkan dan menyerahkan mandat Ketua Umum kepada para Dewan Pembina PSI. Giring menjelaskan, maksud dari pernyataan tersebut, ia menjalankan tradisi yang sedang ditetapkan oleh PSI, yaitu Ketua Umum hanya 1 periode. Itu tradisi yang harus dijaga. Giring menuturkan,
PSI merupakan milik anak muda, sedangkan ia sudah bukan lagi anak muda. Karena itu, ia menyebut akan mengembalikan PSI kepada pemiliknya yang merupakan anak muda. Ia mengaku sudah berumur 40 tahun, saatnya mengembalikan ke anak muda agar anak muda lebih banyak lagi yang masuk PSI untuk berjuang bersama PSI. Karena disinilah partai di mana ia memberikan peran sebesar-besarnya untuk anak muda. Ia mengatakan PSI membuka kesempatan kepada anak muda yang ingin terjun ke politik. Baginya, PSI adalah ruang yang tepat bagi anak muda belajar politik. Ia mengembalikan ke anak muda adalah membuka kesempatan anak muda untuk masuk ke politik. Karena semua tahu entry barrier-nya anak muda masuk politik adalah satu mahar, kedua adalah biaya kampanye yang mahal. Lebih lanjut ia mengatakan tetap akan di PSI meski masa jabatannya sebagai ketua umum berakhir. Ia menekankan tidak akan pindah. Giring menyampaikan pernyataannya dalam video yang diunggah di Instagram resminya. Giring mengungkit di area politik yang melibatkan PSI beberapa waktu lalu. Giring menceritakan dirinya yang menginjak usia 40 tahun beberapa minggu lalu. Ia mengaku mendapatkan banyak perhatian dari sahabat hingga keluarga tercinta. Giring juga mengungkit dirinya sudah tua. Karena itu, Giring mengaku siap mengembalikan partai ke tangan pemilih asli, yakni anak muda. Oleh karena itu dalam hati saya punya kewajiban penting untuk mewujudkan semua mimpi-mimpi dari orang-orang yang saya sayangi dan saya hormati. Dan di mana momen itu saya bilang begini, saya ngomong begini. Apabila Pak Jokowi atau keluarganya masuk ke PSI, detik itu juga saya siap melepaskan jabatan saya sebagai ketua umum. Oleh karena itu, di sore hari ini kita berikan apresiasi yang paling kencang buat Pak Jokowi. Boleh kita tepuk tangan buat Pak Jokowi, buat Bro Kaisang, dan juga buat para Dewan Pembina yang luar biasa mewujudkan mimpi-mimpi kita. Bro Ensis, saya bukan ahli politik, strategi politik seperti Bro Jen, Bro Ipul, Bro Ete. Saya juga kalau lagi diwawancara ngomongnya nggak selancar Mas Waketum, Sis Grace atau Sis Isyana. Saya kalau bergadang masih kalah hebat sama Gustin. Kalau buat ngolah-ngolah orang masih kalah sama Bro, bukan Bro Kamar sama Bro Yuli. Kalau megang mic buat pidato masih kalah jauh sama Bro Melki. Tapi untuk cinta, ketulusan, dan pengorbanan untuk partai ini, kalian boleh puji saya. Maka ketika Tuhan dan alam semesta mengabulkan doa kita semua dan seluruh pengurus Partai Solidaritas Indonesia, hari ini adalah anugerah terbesar partai ini. Karena mulai hari ini Jokowisme itu tidak hanya sebuah ideologi yang lahir dari PSI. Mulai hari ini Jokowi bukan hanya bapak ideologi dari partai ini. Karena mulai hari ini Jokowi hadir secara biologis di partai ini. Sementara itu, Wakil Ketua Dewan Pembina DPP PSI, Kris Natali, menjawab pertanyaan tentang kebijakan internal partainya yang langsung menetapkan putra Presiden Jokowi, Kaisang Pangarep, menjadi Ketua Umum PSI. Padahal, Kaisang baru bergabung ke PSI 2 hari lalu. Kris menjelaskan, Kaisang menjadi Ketua Umum PSI ketiga setelah didukung oleh 38 DPW PSI seluruh Indonesia. Ia juga menyebut, kursi Ketua Umum yang tadinya ditempati Giring Ganesa, sekarang diduduki Kaisang merupakan bentuk regenerasi. Hal tersebut juga sepenuhnya disetujui oleh mantan vokalis Niji itu yang merupakan Ketua Umum kedua. Adapun Ketua Umum PSI pertama adalah Kris Natali sendiri. Kris menyentil, partai politik senior yang sudah berusia tua tidak ada regenerasi Ketua Umum, padahal memiliki kaderisasi yang lebih baik dari PSI.